kembali lagi di channel aku, Sylvia Trisnawati. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai switch ya teman-teman, terkhususnya mengenai MAC address, perbedaan MAC address dan IP address, serta ARP table. Aku bakal jelasin dulu mengenai MAC address. MAC address atau Media Access Control Address adalah sebuah identifikasi unik yang diberikan pada setiap perangkat jaringan. MAC address ini terdapat pada Network Interface Card atau NIC dan sudah ditanamkan langsung oleh pabrikan ataupun vendor suatu perangkat. Nah, MAC address berbentuk kombinasi angka dan juga huruf heksadesimal yang biasanya ditulis dalam 6 pasangan karakter, misalnya seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Jadi, ada kombinasi angka dan juga huruf. Nah, setiap perangkat jaringan seperti laptop, smartphone, ataupun router maupun printer pasti memiliki MAC address-nya ya teman-teman, memiliki MAC address yang berbeda-beda. Hal ini karena MAC address itu bersifat unik secara global dan tidak ada yang sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, di sini ada contoh tabel bilangan heksadesimal dan desimal. Nah, di sini hitungannya itu ada dari 0 hingga 9 ya teman-teman heksadesimal teh. Lalu setelah 9 akan lanjut langsung ke huruf. Jadi enggak 10. Jadi 9 A, B, C, D, E, F. Kan kalau dinilai desimal setelah 9 itu ke 10, 11, 12, 13, sampai ke 15. Tetapi berbeda kalau di heksadesimal, setelah kita sampai ke angka 9, kita akan lanjut ke A, B, C, D, E, F. Nah, MAC address itu terbagi dua ya teman-teman, ada 3 bit pertama dan 3 bit terakhir. Yang 3 bit pertama itu biasanya disebut sebagai Organization Unique Identifier ataupun identitas utama yang unik ya teman-teman. Sedangkan 3 bit terakhir itu merupakan identitas unik perangkat yang ada di akhir saja. Nah, biasanya 3 bit pertama itu untuk menunjukkan identitas vendor ataupun pabrik ya teman-teman. Jadi setiap vendor itu memiliki kode yang berbeda. Setiap pabrik itu pasti memiliki kode yang berbeda awalnya. Contohnya di sini ada Cisco 001.1A.8F. Lalu di sini ada Dell 00.0A.3A. Nah, lalu di sini ada 3 bit terakhir teman-teman. Fungsinya untuk menunjukkan identitas unik perangkat ataupun NIC tadi ya teman-teman. Nah, biasanya kalau 3 bit terakhir ini tuh digunakan ataupun dibuat oleh pabrikan. Jadi bersifat unik ya teman-teman. Simpelnya kalau ini tuh identitas pabriknya, sedangkan ini tuh merupakan identitas perangkatnya. Nah, sekarang aku masuk ke perbedaan MAC address versus IP address. MAC address itu terdiri dari perangkat hardware ataupun perangkat fisik, sedangkan IP address itu terdiri dari perangkat software ataupun perangkat lunak. Nah, MAC address itu bekerja di layer kedua ataupun di data link, sedangkan IP address itu terdiri di layer ketiga ataupun di bagian network. Nah, MAC address itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah ya teman-teman. Jadi kita kalau menggunakan MAC address itu tidak bisa merubah sembarangan. Berbeda dengan IP address bisa kita ubah sesuai jaringan kita tanpa memikirkan apakah jaringan lain akan ikut berubah ataupun tidak. Nah, format pada MAC address itu terdiri dari 48 bit heksadesimal. Di sini contohnya seperti tadi 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Sedangkan IP address itu terbagi menjadi 32 bit dan ada 128 bit. 32 bit itu IP for address, sedangkan 128 bit itu IP6 address. Nah, fungsi utama MAC address itu sebagai identifikasi perangkat di jaringan lokal. Sedangkan IP address itu menghubungkan antar jaringan melalui internet. Jadi MAC address itu perangkatnya
Sedangkan IP address itu merupakan software ataupun internetnya ya. Sekarang aku bakal langsung masuk ke ARP table ataupun Address Resoluting Protocol Table. Nah, Address Resoluting Protocol Table itu merupakan tabel pada perangkat jaringan yang menyimpan hubungan antara alamat IP dan alamat MAC address. Sederhananya tuh kayak gini teman-teman. ARP table itu tuh digunakan untuk mengetahui perangkat mana yang memiliki suatu IP beserta alamat fisiknya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ARP table, nanti tuh si ARP table tuh akan mengetahui perangkat mana yang memiliki IP yang kita tuju. Nah, hal ini tuh diperlukan karena saat mengirim data di jaringan lokal, perangkat itu tidak cukup hanya mengetahui IP tujuan ya teman-teman, tetapi juga harus mengetahui MAC address agar data bisa sampai ke perangkat yang benar melalui jaringan Ethernet. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Sekarang aku mau langsung lanjut ke topologi yang mau aku jelasin mengenai MAC address dan ARP table. Nah, sekarang aku bakal nyontohin cara kerja ARP table. Kalian klik dulu PC. Untuk kali ini aku pakai 2 PC terlebih dahulu. Lalu kita pakai kabel automatic. Dan tinggal dikasih IP ya teman-teman. IP-nya tuh 10 export. Target busnya 255.255.255.0. Lakukan juga di PC yang satunya ya teman-teman. Nah, sekarang aku bakal nyoba ping dari PC 0 ke PC 1. Kita klik PC 0. Lalu ke command prompt. Klik ping. 10.10.10.2 ya teman-teman, karena aku bakal berbagi pesan dari PC 0 ke PC 1, merupakan PC yang aku tuju. Nah, sekarang aku bakal nyoba ngecek MAC address dengan menggunakan ARP-A ya teman-teman. Nah, ARP-A ini tuh untuk mengecek MAC address PC 1 ya teman-teman. Jadi kita ngelakuin di PC 0, tapi kita akan tahu MAC address-nya yang punya PC 1. Nah, ini kan IP address PC 1 kan, 10.10.10.2. Nah, MAC address itu yang ini. 0040 0B92 7E4A. Dan type-nya itu dynamic ataupun otomatis, teman-teman. Kita coba juga ping di PC 1. Lalu kita isi ARP-A. Nah, ini untuk MAC address PC 0 ya teman-teman kan. Tadi IP address-nya 10.10.10.1 dan IP address-nya ini yang 000164634567DD. Nah, ada juga cara untuk ngeceknya itu dengan IP config/all. Nah, ini tuh untuk mengecek MAC address PC kita sendiri gitu. Misalnya aku mau ngecek MAC address di PC 0, yaudah aku pakai IP config untuk ngecek MAC address aku. Di sini kan 67DD. Nah, kita lihat di PC 1. Di sini juga 67DD ya. 67DD tuh.
Sekarang aku bakal langsung lanjut ke ARP-nya. Kita hapus dulu ARP min D, lalu ARP min A. Kita cek. Nah, di sini sudah tidak bisa ditemukan. Kita klik di sini. Min D, ARP min A. Nah, oke, sekarang aku bakal nyoba berbagi pesan dalam simulasinya ya teman-teman. Kalian klik simulation yang di sini. Lalu aku panjangkan. Nah, sekarang aku bakal nyontohinnya tuh gimana cara berbagi pesan tetapi tidak menggunakan ping saja. Kita pakai pesan yang di bagian sini. Lalu dari PC 0 aku akan berbagi pesan ke PC 1. Nah, di sini ICMP ya teman-teman, kita klik. Nah, ICMP itu bekerja di layer 3 ya teman-teman nih. Di sini add device PC 0, destination-nya ke PC 1. Di sininya dari PC 0 yaitu 10.10.10.1 dan destinasinya ke 10.10.10.2. Klik X, lalu di ARP-nya itu bekerja di layer 2 ya teman-teman. Ini MAC address PC 1, tetapi masih belum diketahui nih. Ini tuh mau berbagi pesan ke MAC address, ke MAC address yang dimana gitu. Jadi di sini destination-nya masih broadcast. Nah, broadcast ini tuh untuk gimana ya? Jadi kayak broadcast tuh fungsinya untuk menyebarkan terlebih dahulu. Coba klik X. Kita klik sampai ini successful ya. Kita tunggu. Ini ICMP, ARP, ICMP. Ini udah bekerja di layer 2. Terus dari add device PC 0 ke PC 1. Jadi sini udah menemukan gitu. MAC address dari PC 0 mau ke PC 1. Dari PC 1 ke PC 0 ya. Dari PC 1 berbagi pesan lagi ke PC 0. Terus seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya sudah successful, berarti sudah berhasil. Jadi, kita klik dulu di sini. Kali ini masih bekerja di layer 2 ya teman-teman. Si PC 1 ini setelah menerima pesan tuh masih gimana ya, masih menerka-nerka dia akan kembali mengirimkan pesan ke PC mana. Makanya di sini masih FFFFF. Lalu di sini ketika si PC 1 tahu akan kembali mengirimkan pesan ke PC 0, si FFFF-nya tuh akan berubah menjadi MAC address pada PC 0 sendiri. Ya. Di sini ini MAC address PC 0, ini MAC address PC 1. Nah, sekarang aku bakal coba contohin pakai topologi lain yang mungkin lebih jelas ya teman-teman. Ini contoh satu lagi. Sekarang aku bakal nyoba di topologi yang ini juga. Nah, di sini ada ICMP dan ARP, teman-teman. Kita klik dulu yang ICMP. Nah, ini dari layer 3 ya, teman-teman. Dan dari IP dari PC 0 menuju ke PC 3. Kita tunggu sampai successful. Nah, dari PC 0 itu akan berbagi pesan ke switch. Lalu switch itu akan membroadcast ya teman-teman dan membagi pesan tersebut ke seluruh PC yang ada di sini. Nah, nanti tuh
dari switch ke seluruh PC itu tuh akan ngasih pesan yang sama nih. Ini ada pesan nih dari PC 0 buat PC sekian, terus PC 1 sama PC 2 juga bakal tetap dapat pesannya. Tapi kan tadi kalian lihat ya ada tanda silangnya, karena itu tuh bukan alamat yang dituju dari PC 0 ke PC 3. Makanya tadi di PC 3 itu tandanya checklist karena dari awal dari PC 0 itu emang mau berbagi pesannya ke PC 3. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman kalau menggunakan ARP itu.